Densus 88 dalam satu pekan terakhir melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di beberapa wilayah di Indonesia, seperti halnya di Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Dan untuk mengelaborasinya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Badan Penanggulangan Terorisme, Edi Hartono. Halo, selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Pak. Pak Edi, semakin banyaknya penangkapan terduga teroris di beberapa wilayah seperti tadi di Jawa Timur. Apakah ini menandakan semakin masifnya mereka untuk merekrut anggota? Terima kasih, Mas. Sebelumnya kami mengapresiasi ya atas upaya pencegahan dengan melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, Densus 88, yang telah mampu melakukan upaya pencegahan sehingga tindak pidana terorisme tidak terjadi. Nah, ini terbukti jaringan Jemaah Islamiyah yang ada di Jawa Timur dapat dilakukan penangkapan sebanyak 22, dan ini saat ini sudah dibawa ke Jakarta, di mana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018 bahwa masa penangkapan selama 14 hari ya, kemudian ditambah 7 hari, kemudian dilanjutkan selama 6 bulan dalam proses penyidikan. Begitu, Mas. Tapi sejauh ini seperti apa perekrutannya, Pak? Karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa mereka semakin masif menggunakan media sosial dalam hal perekrutan dan juga istilahnya membrainwash warga untuk bisa ikut mereka. Ya, seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu memang dari pihak Polri sudah memberikan rilis ya, bahwa pasca penangkapan Amir Jamaah Islamiyah Para Wijayanto tahun 2019, dapat diketahui bahwa mereka menerapkan strategi, yaitu strategi tamkin ya, di mana strategi tamkin ini salah satunya adalah takminul jamaah ya, dan takminul quwa, di mana mereka terus ya melakukan secara masif perekrutan ya, perekrutan dan pelatihan militer atau tadrib askari ya. Sehingga ini merupakan tindakan yang sistematis, terpadu dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, sehingga wilayah Jemaah Islamiyah di Jawa Timur itu dapat terdeteksi, sehingga mereka tidak dapat melakukan aksinya. Ini terbukti dengan penyitaan beberapa barang bukti yang ada di TKP. Ya, ada alat-alat untuk memang melakukan tindak pidana, kemudian sampai pun mengumpul pendanaan terorisme. Demikian, Pak. Pak Edi, nah ini kan kemarin di Jawa Timur, terus juga ada di Sumatera Barat. Apa sebenarnya alasan mereka memilih Jawa Timur, Sumatera Barat yang dipilih sebagai tempat operasi mereka untuk istilahnya mengembangkan diri begitu? Ya, tentunya mereka mempunyai penilaian ya, bahwa daerah-daerah yang dianggap memang jemaahnya banyak ya, kemudian potensi di dalam untuk mengembangkan ya, mengembangkan rekrut daripada jemaah, kemudian juga perolehan ya, memperoleh mungkin dana, kemudian untuk bahan-bahan pelatihan. Nah, ini berada di kota-kota besar yang memang cukup menyediakan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah upaya pencegahan dengan melalui penegakan hukum. Nah, kalau tadi dari Jawa Timur sendiri ada 22 orang yang dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, sebenarnya berapa total terduga teroris yang tertangkap hingga saat ini, dan di mana saja? Berapa banyak yang sudah deradikalisasi oleh BNPT sendiri, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat ya, data di tahun 2020 ya sudah ada sekitar 232 ya tersangka yang dapat dilakukan proses pemidanaan. Kemudian di tahun 2021 ini mungkin sekitar 69 ya yang sudah dapat dalam proses penyidikan. Dan saat ini tentunya akan terus dikembangkan oleh pihak penyidik, dalam hal ini Densus 88, terus ya berupaya untuk melakukan pencegahan supaya jaringan terorisme baik Jemaah Islamiyah, JAD, Ansor Daulah, dan lain-lainnya itu dapat dicegah sebelum mereka melakukan tindak pidana terorisme. Demikian, Mas. Tapi sejauh ini bagaimana kalau Pak Edi melihat kinerja dari Densus 88 terkait dengan terus gencar untuk mencari para terduga teroris ini?
berdasarkan hasil monitor Pak dari beberapa 3 tahun terakhir ini, kinerja Densus 88 cukup baik Pak. Ini sungguh luar biasa ya, sehingga selama periode 3 tahun ini aparat penegak hukum dalam hal Densus 88 mampu ya untuk melakukan pencegahan, sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan perbuatan tidak pidana terorisme, karena di dalam norma hukum Undang-Undang Nomor 5 2018 perbuatan persiapan percobaan itu sudah dapat dipidana. Demikian Mas. Nah, kita kembali lagi soal mereka masif untuk menggunakan media sosial dalam merekrut pengikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau menurut Pak Edi sendiri melihat kita di zaman seperti saat ini sangat tergantung sekali dengan media sosial dan tentunya sangat terpengaruh sekali dengan apapun yang mungkin saja ditulis ataupun dipublikasikan di media sosial? Ya, tentunya pemerintah di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 wajib melakukan pencegahan. Nah, oleh sebab itu secara sistematis, kemudian terpadu dan berkesinambungan, terutama dalam konteks penyebaran narasi atau paham radikal terorisme ini di dalam sosial media atau di online. Nah, tentunya kami bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait ya, baik itu dengan Kominfo, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan, dan juga membangun narasi-narasi yang bersifat edukasi, literasi, yang sehingga masyarakat ini juga tidak mudah ya terpapar ketika memang kita ketahui bersama semua masyarakat kan sudah memegang alat komunikasi ya, sehingga dengan mudah dapat melihat konten-konten ataupun platform media sosial seperti Twitter, Facebook. Nah, ini terus kita melakukan edukasi, penerangan, sehingga masyarakat dapat dicegah supaya tidak terpengaruh atau terpapar dengan paham radikal terorisme ini. Pak Edi, terakhir, sebenarnya kalau menurut penilaian BNPT sendiri ataupun dari Pak Edi sendiri, bagaimana sih terorisme di Indonesia ini kalau misalnya kita ambil skala dari 1 sampai 10 seberbahaya apa? Apakah ini cukup harus kita waspadai atau harus sangat diwaspadai? Sebenarnya hasil daripada penelitian 3 tahun terakhir ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari potensi perbuatan tindak terorisme dapat direduksi ya, dapat ditekan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah terkait. Namun memang penyebaran paham radikal terorisme ini dengan adanya sosial media ini cukup masif dilakukan. Namun demikian tentunya sekali lagi aparat penegak hukum selama ini di 88 mampu ya untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana itu terjadi. Demikian Mas. Baik, Pak Edi Hartono, juru bicara Badan Penanggulangan Terorisme BNPT, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami.